Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Romla dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Apresiasi Puisi Indonesia, dosen pengampu Dr. E.N. Nurhasana SSMA. Saya akan membacakan sebuah biografi dari angkatan 45, yaitu tokoh yang dikenal sebagai salah satu penyair terbaik yang bernama Chairil Anwar. Chairil Anwar yaitu salah satu penyair terbaik. Ia lahir di Medan tanggal 26 Juli tahun 1922. Ia merupakan anak tunggal. Ayahnya yang bernama Paulus, mantan Bupati Kabupaten Riau, dan ibunya bernama Soleha. Dia mempunyai sebuah pertalian keluarga dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama di Indonesia. Dia dibesarkan dalam keluarga yang berantakan. Kedua orang tuanya bercerai dan ayahnya menikah lagi. Selepas perceraian itu, saat habis SMA, Chairil Anwar mengikuti ibunya ke Jakarta, di mana ia berkenalan dengan dunia sastra. Ia bersekolah di Hollands Inland School, sekolah dasar untuk orang-orang pribumi waktu masa penjajahan Belanda. Ia meneruskan sekolah menengah pertama Hindia Belanda di Meer Uitgebreid Leger on the Witch atau MULO. Menguasai bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahkan bahasa Jerman. Chairil Anwar mengisi jam-jamnya dengan membaca karya pengarang internasional ternama. Semasa kecil, Demi dan Chairil Anwar sangat dekat dengan neneknya. Chairil Anwar melukiskan kepedihannya dalam sajak yang sangat luar biasa pedihnya. Bukan kematian benar yang menusuk kalbu, keridoanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu atas debu dan dugaku. Maha Tuhan bertahta. Sejak kecil, semangat Chairil Anwar terkenal kedegilannya. Seorang teman dekatnya yang bernama Syamsul Ridwan pernah membuat suatu tulisan tentang kehidupan Chairil Anwar ketika semasa kecilnya. Menurut dia, salah satu sifat Chairil Anwar pada masa kecil, ia dikenal dengan pantang dikalahkan maupun menekan keinginan hatinya, keinginan dan hasrat untuk mendapat itulah yang menyebabkan jiwanya selalu meluap-luap. Pada masa dewasa Chairil Anwar, ia terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan tulisannya di majalah Nisan pada tahun 1942. Saat itu ia 20 tahun. Ketika Chairil Anwar menyiar video Jepang di Jakarta, ia jatuh cinta kepada Sri Ayati, tetapi hingga akhirnya Chairil Anwar tidak ada keberanian untuk mengungkapkannya. Puisinya beredar di atas kertas murah selama masa pendudukan Jepang di Indonesia dan tidak diterbitkan hingga 1945. Semua tulisannya yang asli modifikasi atau diduga diciplak dikompilasi dalam 3 buku. Yang pertama, Deru Campur Debu 1949, Kerikil Tajam yang Terampas dan yang Putus tahun 1949, dan tiga Menguak Takdir tahun 1950 dalam kumpulan
Asrul Sani, dan Ripai Apin. Chairil memang penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi upaya manusia meraih kemerdekaan, termasuk bangsa Indonesia. Perjuangannya untuk melepaskan diri dari penjara. Hal ini antara lain tercermin dari sajaknya yang bertajuk Karawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldier karya Archibald MacLeish tahun 1948. Dia juga menulis sebuah sajak persetujuan dengan Bung Karno yang merefleksikan dukungannya pada Bung Karno untuk terus mempertahankan proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Sajaknya yang berjudul Aku dan Diponegoro juga banyak diapresiasi banyak orang sebagai sajak perjuangan. Chairil Anwar yang dikenal sebagai si binatang jalang, dalam karyanya yang berjudul Aku adalah pelopor angkatan 45 yang menciptakan tren baru pemakaian kata dalam berpuisi yang terkesan sangat lugas, solid, dan kuat. Salah satu puisinya yang paling terkenal sering dideklamasikan berjudul Aku Mau Hidup 1000 Tahun Lagi. Selain menulis puisi, ia juga menerjemahkan karya sastra asing ke dalam bahasa Indonesia. Dia juga pernah menjadi redaktur Ruang Budaya Gelanggang dan Gema Suasana. Dia juga mendirikan Gelanggang Seniman Merdeka tahun 1946. Menurut Chairil, wanita adalah dunianya sesudah buku. Tercatat nama Ida, Sri Ayati, Gadis Rashid, Mirat, Rosmaini sebagai gadis yang dikejar-kejar Chairil, dan semua nama gadis yang bahkan masuk ke dalam puisi-puisi Chairil. Namun kepada gadis Karawang Hapsah, Chairil telah menikahinya. Pernikahan itu tak berumur panjang disebabkan kesulitan ekonomi dan gaya hidup Chairil yang tak berubah. Hapsah minta cerai saat anaknya berumur 7 bulan. Chairil pun menjadi duda. Selanjutnya adalah akhir hidup Chairil Anwar. Vitalis puitis Chairil tak pernah diimbangi kondisi fisiknya yang bertambah lemah akibat gaya hidupnya yang semrawut. Sebelum dia bisa menginjak usia 27 tahun, dia sudah terkena sejumlah penyakit. Tanggal kematiannya itu pada 28 April dirayakan sebagai Hari Puisi Nasional. Chairil Anwar meninggal dalam usia muda karena penyakit TB. Dia dikuburkan di Taman Pemakaman Umum di Karet Bifak, Jakarta. Makamnya diziarahi oleh ribuan pengagumnya dari zaman ke zaman. Hari meninggalnya juga selalu diperingati sebagai Hari Chairil Anwar. Chairil Anwar kumpulan puisinya yang kerikil tajam, yang terampas dan yang putus tahun 1949 salah satu di antaranya. Setelah kematiannya, Anwar dikritik atas tuduhan plagiarisme pada beberapa karya yang dikeluarkannya. Karya-karya aslinya tidak seperti puisi yang dibuat oleh penulis-penulis pada masa yang sama. Penggunaan bahasa sehari-hari tidak digunakan dalam puisinya, mencampur kata-kata dan bahasa-bahasa asing dari bahasa-bahasa asing. Puisi-puisi Anwar dianggap multitafsir. Dengan demikian, tuduhan plagiarisme tersebut meskipun diperluaskan pada waktu penemuannya tidak mempengaruhi warisannya. Sarjana sastra Indonesia asal Belanda yang bernama Athew mendeskripsikan Anwar sebagai penyair yang sempurna, sedangkan Ravel mendeskripsikan sebagai tokoh sastra terbaik di Indonesia. Penulis Indonesia Chairil Anwar tahun 1922 sampai 1949 menulis 75 puisi, 7 prosa, dan 3 koleksi puisi. Ia juga menerjemahkan 10 puisi dan 4 prosa. Kebanyakan puisi-puisi asli Anwar dimasukkan dalam versi koleksinya Deru Campur Debu, Kerikil-kerikil Tajam, dan Yang Terampas dan Yang Putus. Keduanya tahun 1949 dan 3 Melak Takdir tahun 1950. Pada tahun 1956, H.B. Yasin mengumpulkan dan mendokumentasikan sebagian besar
Anwar yang masih tersisa dalam buku berjudul Chairil Anwar. Pelopor angkatan 45 dan pada tahun 1970, Burton Raffel menerbitkan terjemahan bahasa Inggris karya asli Anwar dalam buku berjudul The Complete Poetry and Prose of Chairil Anwar. Penghargaan yang telah didapat oleh Chairil Anwar yaitu yang pertama, dinobatkan oleh HB Jasin sebagai pelopor angkatan 45. Yang kedua, menerima Bagasasi Award dari pengurus Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi BKMB. Selanjutnya, saya akan membacakan salah satu puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Alhamdulillah video ini berjalan baik. Maafkan atas kesalahan-kesalahan saya yang telah saya buat di video ini ataupun kata-kata yang kurang mengenakan di diri Anda. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.